VIP, di ruang VIP. Tes. Iya. Sekali lagi. Lumbung kosong. Harus dikosongkan lumbung D, ya. Yang di belakang, ya. Boleh bergabung dulu di depan. Jangan di belakang. Ya, jangan di belakang. Kita penuhi dulu tempat-tempat VIP. Nanti ketika acara makan siang bersama baru menuju ke tempatnya masing-masing berdasarkan rayon. Baik Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, 5 menit lagi kita akan memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, tetapi akan diawali dengan beberapa persembahan dari ASN dan driver. Bagaimana? Kelompok vokal grup dari ASN siap? Siap? Oke. Driver? Oh siap. Mana kelompok driver? Kuning kan? Oh luar biasa, pemimpinnya langsung sudah ada di tengah. Tepuk tangan untuk Pak Edo dulu ya. Mana Bapak Riki asisten? Oh siap. Sekali lagi jemaat Tuhan yang masih ada di belakang tongkonan, segera memenuhi lumbung-lumbung yang kosong. Dan kemudian atau tidak tempat VIP, ya, cari tempat di VIP sini, Bapak, ya, tidak usah ke belakang dulu, tidak usah ke belakang ke tempat lain, langsung ambil tempat saja di sekitar wilayah yang ada di tempat ini, ya. Terus kemudian yang performance 5 menit lagi, mohon untuk bersiap-siap, kemudian tampilnya di depan saya sini, pas di depan lumbung tengah. Bisa menggunakan trap-trap yang ada. Ya, 5 menit lagi. Tes. Ya. Dan sebagai informasi lanjut, lantang yang ada di belakang lumbung itu khusus untuk rayon 4 dan rayon 7. Ya, sebentar setelah acara ibadah selesai, bahwa lantang yang ada di belakang lumbung itu adalah untuk rayon 4 dan rayon 7. Rayon 1 ada di sebelah kanan daripada rumah Toraja ini atau Tongkona. Terus kemudian rayon 5, 6, 7 dan rayon 3 ada di belakang lumbung. Rayon 2, sorry. Minta maaf, rayon 2. Iya, persiapan puji-pujian akan segera dimulai. Selamat Santorayan. Halo pemirsa, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Hari ini saya Teti Sanda bersama dengan tim Top Production akan menyiarkan secara langsung ibadah hari kedua pengucapan syukur pentabisan Mangrara Tongkonan Ikatan Keluarga Toraja Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat di hari ini Minggu tanggal 8 Mei 2022. Ibadah hari ini akan dipimpin oleh pelayan firman Pendeta Sadrak Sintia STH MTH dengan liturgus Pendeta Sibuan STH MTH dan doa syafaat Pendeta Abimelek Jud STH. Dan pemirsa langsung saja kita ikuti ibadah di pagi. Tetapi sebelum saya panggilkan vokal grup ASN by Toraja, mari kita berikan aplaus yang meriah bagi ini dia ini, paling heboh sedunia, paling ganteng karena kuning. Saya akan mempersilahkan duluan persekutuan driver Toraja. Tepuk tangan dulu. Iya. Baik, Toraja lagi mempersiapkan musik, berarti saya switch. Yang pertama adalah persekutuan driver Toraja. Mereka selalu cepat, selalu siap siaga. Mari kita sambut vokal grup persekutuan
tangan yang meriah dulu. Kurang kencang. Ya. Kurang kencang. Ya. Ini driver ini paling siap siaga. Mereka cepat, sigap dalam situasi apapun. Mau di depan, di belakang, di tengah selalu oke. It's okay mereka, ya. Aplaus yang meriah untuk driver.
Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, selanjutnya kita akan memanggilkan vokal grup ASN Baine Toraya. Mari kita berikan aplaus yang meriah.
vokal grup ASN Baine Toraja. Siap-siap sambil menunggu Bapak Pendeta Sindia, kami persilakan untuk menghibur kita di panas terik matahari ini. Tambur dari Rayon 4. bersyukur padamu Tuhan karena keadilan-Mu. Kami ingin bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Engkau sangat baik, teramat baik bagi kami, khususnya kami masyarakat Toraja. Kami ada saat ini semuanya karena kasih-Mu, karena berkat kemurahan-Mu. Mari sekali lagi
Hadirin yang diberkati Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan kita masuk dalam panggilan beribadah. Marilah kita menyembah Allah kita, memuliakan namanya yang kudus untuk menceritakan kebaikannya yang nyata dalam kehidupan kita. Terpujilah Allah yang tak berkesudahan. Ya, besar perbuatan-perbuatan Tuhan dan layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Terpujilah Allah karena kasih-Nya yang besar dalam hidup kita. Tuhan itu pengasih dan penyayang, karena itu kita bersyukur kepadanya. Dengan segenap hati, dengan bersama-sama dengan memuliakan Tuhan, menyanyikan Kidung Jemaat 454, kita nyanyikan ayat 1 dan 3. Indahnya saat yang teduh kita nyanyikan dengan penyanyian kombongan bahasa Toraja angka 450 napa angka bunga nama pentalunna melong atu karak pakan. Dan salam atau samaya Kamaran Pasar. Kita arahkan hati dan pikiran kita mulai. Ia tupak tunduan tahlan kombongan atu totemo sebagai misa tongkonan di timang kurre sumanga di paranuan la dari sisolah sanganna puang tumangkang pada di langit soladino. Kamaran Pasan lako kita solanasang diomai puang matua ambe puang Yesu anak muane na puang penama sallo. Amin. Bapak Ibu hadirin kombongan dipersilakan duduk kembali. Kita masih bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Antapinanian itu Pak Pudian patang pulon itu angka bunga na saya lako mak penduan na esang tolinuan mintu bangsa. Esang tolinuan mintu bangsa. Yeah.
Litani syukur kembali kita ucapkan secara berbalasan. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan segenap hati. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan yang layak diselidiki. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Bercakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kami hendak bersyukur sangat kepada Tuhan dengan mulut, dan aku memuji-muji Dia di tengah-tengah orang banyak. Kita kembali untuk menyambut hambanya, pelayan firman. Kita akan bersama-sama dalam penanian itu, penanian kombongan angka 200 kan sera pulon kasera, bersyukur kepada Tuhan. Ure semangat sekali lagi. Mari kita berdoa. Allah yang maha baik, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur oleh karena kasih karunia-Mu. Di hari ini kami bersama ada di sini, menandai rasa syukur kami kepadamu Tuhan, atas segala karya yang luar biasa Engkau buat di dalam hidup kami. Kami hendak membaca sabda-Mu, mendasari segala ungkapan syukur kami di saat ini. Biarlah Roh Kudus memenuhi hati pikiran kami dan memampukan kami mendengar suara Tuhan serta melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Bicaralah kepada kami. Kami sedia mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kekasih di dalam Tuhan, mari kita membaca bersama dari dalam kitab Perjanjian Lama, Kejadian pasal 1. Kita membaca ayatnya yang ke-31. Kita membacanya secara bersama-sama. Kejadian pasal 1 ayat 31. Demikian firman Tuhan. 3. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikian sabda Tuhan. Diberkatilah kita sekalian yang mendengarkannya serta melakukan kehendak Allah dalam hidup setiap saat. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Shalom. Sebelumnya nanti saya mohon maaf kalau kemudian saya agak kesulitan untuk mengucapkan beberapa kosakata dalam bahasa Toraja. Mohon dimaklumi, namanya juga ipar, baru belajar. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, merupakan sebuah penghargaan luar biasa. Manakala saya juga boleh berdiri di sini dan merasakan kemegahan. Pertama-tama yang saya lihat adalah kemegahan dan kemuliaan Tuhan. Betapa besar, betapa mulia, betapa agung dan luar biasanya Tuhan kita. Menaruh hikmat yang luar biasa kepada buah ciptaan tangannya sendiri ini
di tengah dunia yang ia juga betul-betul menatanya dengan luar biasa dalam sebuah keserasian. Saya juga memang sengaja menggunakan aksesoris Papua dalam ibadah di tempat ini. Saya ingin memberitahukan juga bahwa karena saya memiliki adat istiadat dan kebudayaan, maka saya pun patut menghormati adat istiadat dan kebudayaan yang ada, yang lain gitu. Atau dengan kata lain, saya menghormati adat istiadat dan kebudayaan orang yang lain misalnya, oleh karena saya pun memiliki adat istiadat dan kebudayaan. Jadi tidaklah tepat bila mana kemudian kita menganggap yang lain begitu, tidak ada begitu. Karena luar biasa Tuhan Allah kita menciptakan keragaman yang luar biasa ini. Hari ini kita melihat sebuah kemegahan yang besar dalam rentetan acara peresmian Tongkonan. Ini sudah viral, Pak. Viral, sangat viral di mana-mana. Dan ya kami sebagai warga di Manokwari juga bangga juga bahwa ada sesuatu yang megah dan besar di sini. Dan nampaknya kebersamaan kita di tempat ini yang juga merupakan esensi dari seluruh perayaan kita di tempat ini mau menunjukkan kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Saya mengajak kita membaca teks yang tadi itu untuk melihat sesuatu hal yang rupanya sangat erat dan dekat dengan apa yang sedang dikerjakan oleh saudara-saudara kekasih di sini. Dalam teks asli disebut begini, Wayar Elohim et kal ezer asa wahine tov maut. Dan Tuhan melihat atau Allah melihat bahwa semua yang dijadikan itu sangat baik, sungguh sangat baik. Sesuatu yang begitu baik, ciptaan Allah yang baik, karya Allah yang baik ini, sesuatu yang mengandung kebaikan ini memiliki nilai keharmonisan. Bahkan ini juga mewakili seluruh ciptaan Allah yang lain, bahwa Allah menciptakan kosmos. Ingat ya, kosmos ini yang istilah kemudian kita gunakan dengan istilah kosmetik, cantik dan indah. Memang begitu indah. Alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan dengan begitu baik, begitu indah. Memiliki keserasian, memiliki keselarasan, memiliki keteraturan, dan memiliki relasi satu dengan yang lain yang luar biasa baik. Yang di dalamnya mengandung kedamaian. Keindahan itu selalu punya unsur kedamaian. Orang yang melihat keindahan kemudian merasakan sesuatu yang damai di hati. Dan kedamaian itu mengandung makna relasi antara satu dengan yang lain. Saya pikir ini erat kaitannya dengan filosofi atau pepatah orang Toraja. Ini kalau saya sebut dia punya bagian depan itu semua sudah bisa sebut dia pu akhir itu. Misal kada di patuo, pantang kada di pomate. Luar biasa. Yang sebenarnya juga mengandung makna visi yang satu dalam keberagaman. Adanya sebuah relasi. Saya terus terang Bapak Ibu, saya coba untuk sedikit mempelajari apa yang nampak dari tongkonan rumah ini, tongkonan ini. Dan yang nampak di situ aspek estetiknya, aspek keindahannya. Dan kemudian juga yang nampak di situ ada dua dimensi yang besar. Yang satu itu namanya dimensi spiritual, yang satunya lagi itu dimensi sosial. Bahwa bangunan ini dengan megah dan indah, yang menggambarkan keindahan, yang dimaknai juga sebagai sebuah kedamaian sebenarnya, mengandung nilai estetik, nilai keindahan ini, tetapi juga mengandung aspek spiritual yang tinggi.
ada relasi antara manusia itu dengan Tuhannya, dan ada relasi antara manusia itu dengan manusia yang lain, dan ada relasi antara manusia itu dengan alam ciptaan Tuhan ini. Dan ini luar biasa. Karena beberapa ornamen yang menjadi karakter dari rumah adat orang Toraja ini, saya coba periksa-periksa dan saya lihat ternyata relasi-relasi ini diperlihatkan dengan jelas. Lalu makna kebersamaan itu juga begitu mendasar dalam tongkonan atau tempat di mana kita ada hari ini yang hendak kita syukuri bersama. Jadi dimensi ini ada, dimensi spiritual dengan Tuhan. Kita naikkan rasa syukur karena kita melihat kebesaran Tuhan di sini. Dan kemudian juga kita memahami bahwa keberadaan kita datang dari Tuhan dengan hikmat dari Tuhan. Kita ada, kita hidup, kita hadir di sini, dan kita berelasi dengan orang lain dalam penghargaan, dalam penghormatan satu sama yang lain, lalu mengarahkan semua arah hidup kita dalam kebersamaan. Saya pikir orang Toraja betul, ini kami akui betapa karakter kebersamaannya itu luar biasa. Pepatah yang tadi disebutkan ini memang memperlihatkan itu, dan kemudian itu ditunjukkan dalam kehidupan. Betapa karakter kebersamaan itu nampak dan terlihat. Dan kiranya juga karakter kebersamaan ini berasal atau bersumber dari Tuhan yang memang menghendaki ada kesatuan itu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hari kemarin, hari ini, dan tentu hari esok, karena sesuai dengan jadwal yang saya perhatikan di situ, semuanya mengandung ungkapan syukur kepada Tuhan atas apa yang kita telah kerjakan di sini. Memang di satu sisi karya manusia ini luar biasa, tetapi sisi yang lain kita mesti mengakui bahwa apa yang diperbuat Tuhan di sini begitu luar biasa. Apa yang ada adalah karya Tuhan sendiri yang dinyatakan di dalam diri saudara-saudara, dan kemudian saudara-saudara kita buat sesuatu di sini. Kita tunjukkan kemegahan ini. Yang pertama, kemegahan dan kemuliaan Tuhan. Yang kedua, bahwa karena kemegahan dan kemuliaan Tuhan itu menjadi bagian dalam diri kita, maka dimensi ini kita manfaatkan dalam dimensi yang berikut yang saya sebut tadi, dimensi sosial. Interaksi sosial itu kita bangun di antara kita dan kemudian bersama dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Hebatnya lagi, tongkonan ini dibuat bersanding, berdampingan dengan IKOJ. Ini yang ada di sebelah ini, rumah adat Arfak yang mewakili rumah adat Papua di sini. Bahwa dimensi spiritualnya nampak, tetapi juga dimensi sosial dalam interaksi kita bersama ada dan nampak di sini. Ini hal yang menarik sekali Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebagaimana pembacaan firman Tuhan yang kita baca tadi, bahwa Allah di dalam karyanya, Ia menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Semuanya itu diciptakan dalam keserasian, dalam keselarasan, dalam keharmonian yang mengandung relasi yang indah, damai, dan rukun antar sesama. Di situ letak penghargaan, penghormatan yang menjadi panggilan bagi setiap kita. Rumah adat Toraja, Tongkonan ini yang ada di sini memperlihatkan kebesaran Tuhan di dalam budaya yang ada, tetapi juga memperlihatkan kasih Tuhan bagi kita hadir di sini karena kasih Tuhan, dan akan ada di sini untuk menjadi tanda dari kasih Allah, menjadi berkat bagi sesama. Ada amin. Ya, karena ini tempat di mana kita duduk, bicara, merundingkan segala sesuatu dalam kebersamaan, dalam kesehatan, dan ini memperlihatkan eksistensi kita yang hendak menjadi berkat di sini. Bahwa kita ada di sini
tidak hanya sekedar ada di sini, tapi kita ada di sini dan akan menjadi berkat di sini. Di dalam kasih Tuhan itu, kita bangun kebesaran, kemuliaan Tuhan, kita bangun keberadaan kita di sini. Ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan, saya ulang kembali pepatah yang tadi. Misa kada di Patuo, pantan kada di Pemate. Meskipun ucapannya tidak pas-pas begitu, mohon dimaklumi. Tetapi maknanya mohon diresapi. Dan mohon kita hayati di dalam tindakan kita. Bangun kebersamaan. Tunjukkan eksistensi kita di sini. Yang dimulai dari eksistensi ilahi dalam diri kita. Bahwa kita memiliki relasi yang indah, begitu indah, yang dibahasakan dalam teks firman Tuhan yang kita baca. Baik adanya, sangat baik. Relasi yang baik dengan Tuhan. Kemudian melahirkan relasi yang baik antara kita. Di antara kita ini. Dan dengan sesama kita yang baik. Dengan demikian apa yang ada di hari ini menjadi sukacita bersama kita akan menjadi tanda dari kasih Tuhan dan kita jadi berkat. Orang Toraja di tanah Papua jadi berkat. Saudara setuju kan? Berdoalah bagi tempat atau kota di mana, bagi kesejahteraan kota di mana engkau ditempatkan. Karena kesejahteraan itu menjadi kesejahteraanmu juga. Maka kehadiran kita di sini juga menjadi bagian dari doa itu, supaya damai sejahtera Allah ada di sini dan menjadi bagian dari kehidupan damai sejahtera kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Kita memberi persembahan syukur kita bersama-sama dan mengiringinya dengan menyanyi dari nyanyian Kirim Jemaat 392. Kita ingat akan sabda Tuhan, Mazmur 116 ayat 12, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikan-Nya kepadaku. Ku berbahagia yakin teguh Yesus abadi kepunyaanku.
Mazmur 105 ayat 1, 2, dan 4. Mazmur 105 ayat 1, 2, dan ayat yang keempat dalam bahasa Perancis. Marilah kita berdoa. Segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan pencipta semesta alam, yang oleh kasih karunia-Mu kami menikmati segala kebaikan-Mu dalam hidup ini. Termasuk ketika kami boleh ada bersama dalam perayaan ini. Betapa kami bersyukur Tuhan baik bagi kami. Engkau hadirkan di sini untuk menjadi berkat. Engkau hadirkan kami di sini untuk menjadi tanda dari kasih-Mu bagi semua orang. Kami percaya bahwa oleh kasih Tuhan itu, kami dapat melakukan hal-hal baik dalam hidup kami. Termasuk kami mau menyatakan keagungan kebesaran Tuhan yang menghadirkan kami dengan membangun rumah adat kami di sini. Kami bersyukur kepada Tuhan atas kemurahan dan kasih Tuhan ini. Sehingga kami juga boleh menikmati segala berkat Tuhan, dan rasa syukur karena menikmati berkat Tuhan itu kami bawa dalam persembahan syukur kami di saat ini. Berkenanlah kiranya ya Tuhan, Engkau menerima segenap persembahan syukur kami. Dan bukan hanya sekedar tanda terima kasih kami Tuhan. Lebih daripada itu kami mau menyatakan sebagai sebuah akta pengakuan kami bahwa kami adalah milik Tuhan sendiri. Dalam relasi kami dengan Tuhan itu kami bangun relasi kami dengan sesama, di dalam keharmonian, di dalam kebersamaan, di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sambut dan terima segenap persembahan syukur kami di saat ini, dan biarlah menjadi berkat untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Kami bersyukur Tuhan, kami menyerahkan hidup kami. Kembali kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena kemurahan-Mu, sehingga pada saat ini kami telah berada pada hari yang kedua mensyukuri tongkonan yang ada di Kabupaten Manokwari ini, Provinsi Papua Barat.
kami bersuka cita bersama-sama untuk menyatakan kasih-Mu, bahwa sungguh kemurahan Tuhan sehingga Tongkonan telah berdiri, yang kami rasakan pada saat ini berdampingan dengan rumah adat kaki 1000. Semuanya itu karena pertolongan Tuhan. Hamba-Mu membawa dalam doa pengurus PMTI, mulai dari ketua secara keseluruhan kepengurusan, IKT Papua Barat, mulai dari ketua sampai keseluruhan yang Tuhan tunjuk dalam kepengurusan sebagai hamba-hamba-Mu ini. Juga pengurus IKT Kabupaten Manokwari, mulai dari ketua sampai yang Kau percayakan sebagai penggerak, sebagai satu tongkonan umat percaya di tengah-tengah kota Injil-Mu ini. Kami berbahagia bersuka cita bersama-sama karena kemurahan Tuhan, sehingga terus mengikatkan kami dengan tali kasih-Mu sebagai satu tongkonan yang ada di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Hamba-Mu membawa dalam doa, terus Engkau memakai para hamba-hamba-Mu Tuhan yang Engkau percayakan, mulai dari pengurus masyarakat Toraja Indonesia, Papua Barat maupun kabupaten. Terus memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat, kebijaksanaan, agar senantiasa tetap menjadi motor penggerak di tengah-tengah persekutuan kami sebagai masyarakat Toraja yang ada di Republik ini, maupun secara khusus yang ada di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Tak lupa hamba-Mu membawa dalam doa, Tuhan, Engkau mengetahui awal terbentuknya ikatan keluarga besar Toraja di Manokwari. Beberapa hamba-hamba-Mu yang telah Engkau panggil pulang ke pangkuan-Mu, ya Bapa di sorga. Hamba-Mu membawa dalam doa semua keluarga yang ditinggalkan, anak-anak cucu. Engkau ada di tengah-tengah kehidupan keluarga masing-masing. Dan senantiasa kami tetap bersuka cita pada hari yang kedua ini untuk mensyukuri persekutuan IKT Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Tuhan Allah Bapa yang ada di surga, hamba-Mu membawa dalam doa, Tuhan, kiranya Engkau ada bersama-sama dengan para hamba-hamba-Mu yang mempersiapkan diri, yang hadir mensyukuri tongkonan ini. Pemerintah kami, mulai dari pusat sampai kabupaten, hamba-Mu membawa dalam doa, Engkau ada bersama-sama Tuhan. Sementara dalam perjalanan para hamba-hamba-Mu, Bupati Tanah Toraja, Bupati Toraja Utara, bersama-sama dengan legislatif dan rombongan-rombongan yang ada bersama-sama, termasuk hamba-Mu Ketua PMTI. Jaga lindungi Tuhan, bahkan juga para hamba-Mu Ketua Sinode Gereja Toraja yang juga sementara dalam perjalanan di saat ini. Engkau ada bersama-sama sehingga tiba dengan tidak kekurangan sesuatu apapun di tempat ini,
kami ada berbahagia, bersuka cita untuk meresmikan tongkonan ini pada hari esok. Kalau bukan Tuhan yang membangun tongkonan ini, maka sia-sialah tangan-tangan yang terlibat di dalamnya. Inilah kami semua, ada bersama-sama dengan panitia, mulai dari ketua sampai kepada seksi-seksi, agar semuanya itu dalam kesiapan hari ini sampai hari esok, semuanya ada di dalam lindungan Tuhan. Inilah yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa di dalam kerajaan surga, di saat siang hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kami menaikkan puji dan syukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena keagungan Engkau menciptakan kami, terutama kami warga Toraja, yang Tuhan boleh memberikan kepada kami kerjasama dan kekompakan dalam membangun tongkonan ini ya Tuhan. Kami bersyukur acara pengucapan syukur yang sudah dimulai dari kemarin, hari ini dan besok. Kami sangat percaya bahwa atas campur tangan Tuhan, sehingga cuaca, keamanan, serta listrik, bahkan semua yang mendukung proses ibadah pengucapan syukur dalam hari ini, hari kedua kami nikmati. Kami bersyukur Tuhan atas kasih anugerah dan pertolongan-Mu, sehingga keterlibatan warga IKT Manokwari dari rayon 1 sampai dengan rayon 8. Kami sangat percaya dengan iman bahwa Tuhan, Engkau yang berikan kami hati yang mau untuk bersama-sama membangun tongkonan ini, sehingga hari ini dan besok kami terus ada bersama-sama dalam wujud sukacita kami. Bapa yang baik, Bapa berdoa dan menyerahkan untuk acara puncak besok. Karena itu kami berdoa Tuhan, berikan kepada kami kesehatan, kekuatan, biarlah semua warga IKT dan semua tamu undangan akan hadir bersama-sama mensyukuri akan kasih anugerah dan pertolongan dari Tuhan, sehingga tongkonan ini boleh dapat dibangun. Tentunya tujuan dari pembangunan sudah kami dengar melalui sabda kebenaran-Mu dari kemarin sampai hari ini, bahkan sampai besok, bahwa semua ini kami bawa untuk hormat dan kemuliaan bagi nama. Karena itu Tuhan berkati tempat ini, kudus sucikan agar supaya warga Toraja berada di tempat ini untuk memuji dan mengagungkan Tuhan, terutama di kota Injili. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan dari tempat ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, inilah syafaat kami. Kami bawa ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan, Engkau Allah yang memulai hari ini. Engkau juga akan meneruskan setelah selesai dari ibadah ini. Kegiatan-kegiatan akan dilakukan sampai malam. Pimpin dan sertai kami ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Ini syafaat kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Saya mengundang saudara sekalian berdiri. Mari kita nyatakan tekad dan harapan kita bersama. Masa lalu adalah perjanjian, masa kini adalah penggenapan. Besok adalah pengharapan. Dengan harapan yang pasti bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan,
jeripayahmu tidak sia-sia. Oleh karena itu, kami mengucap syukur atas kasih, anugerah, kekuatan, dan kemampuan yang diberikan Tuhan. Marilah kita telusuri pengabdian. Kita lanjutkan perjuangan dengan langkah-langkah pasti dalam membentuk persekutuan yang indah masa depan sambil berjalan dalam terang. Kita memuji Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 410. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Pakailah waktu anugerah Tuhan Allah sebagai kesempatan untuk melakukan karya dan pengabdian demi kemuliaan nama Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, pakailah kami menjadi alat-Mu dan saksi-Mu dalam karya Allah, dalam pengabdian, serta perjuangan kami untuk melakukan perintah-perintah-Mu. Ulanglah dengan damai sejahtera dengan penyertaan Tuhan dalam menjalani kehidupan ini untuk menunaikan tugas tanggung jawab pelayanan kamu setiap hari dengan berkat Tuhan. Tuhan memberkati tongkonan ini dan Tuhan memberkati memberikan anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus. Memberkati tongkonan ini serta menyertai saudara-saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Demikian ibadah syukur. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Hadirin yang kami hormati, meongli kuni, isapa, toilet. Saudara-saudara, izinkan saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara-saudara sekalian warga Toraja yang diberkati Tuhan atas kepercayaan yang diberikan kepada kami Gereja Kristen Injili di Tanah Papua untuk melayani di hari ini. Tuhan memberkati tempat ini, memberkati saudara sekalian, dan jadilah berkat. Terima kasih.
Shalom. Salam untuk anak bersama ibadah hari kedua ucapan syukur pentabisan Mangrara Tongkonan di Ikatan Keluarga Remaja Kabupaten Manokwari di pagi hingga siang hari. Dan jangan lupa untuk Anda menyaksikan rangkaian puncak peresmian Tongkonan Ikatan Keluarga Toraja Kabupaten Manokwari dan juga Rumah Adat Kakek Seribu pada besok tanggal 9 Mei 2022. Terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami.